Halo semuanya, selamat datang di podcast Komika Baru bersama gua Okta Wijaya. Nah, sini. Cahaya gua jelas kan nih? Jelas-jelas. Jangan tahu-tahu mulu lu. Jelas, gila. Ini terbaik sih selama ya terbaik karena memang salah satunya adalah orang yang gue sering lihat di YouTube dan beat yang menjadi favorit gue tuh ini, Yonglek Azan. Dani Ini tuh zaman suci ya. Beler. Kenapa bang? Halo, ini zaman suci itu ya? Beat-beat Iya, zaman suci ya? super kalau nggak salah deh tuh gue lihatnya itu. Oh, super ya? Iya super kalau nggak salah tuh, seingat gue. Hmm. Anjir, gila sih. Gue selalu menyangka orang-orang YouTube tuh fiktif loh. Pokoknya beneran loh orang-orang di YouTube tuh. Enggak lah, enggak semua. Gak semua, gak semua. Dan fakta menariknya adalah gue baru bisa lebih tepatnya gue sama Bang Dani Beller nih baru banget kenal sebenarnya. Baru banget kenal. Mungkin lebih tepatnya SKSD kali ya. Berawal dari Instastory Bang Beller nawarin sharing gitu, ya adalah ini kesempatan emas kan, kapan lagi gue bisa ngobrol langsung, bisa sharing langsung sama orang yang ada di pecahkan.com. Nah, bicara Oke, mantap. pecahkan.com, mana buku gue? Ya pokoknya ada lah, gue ada bukunya, komplit Ya, dah. lu pernah lihat kok. Iya, cita-cita gue itu ya, syukur-syukur bisa dapat workshop. Amin. Kan itu gratis itu, tanggal 17. Ya nggak apa-apa, gratis juga mah mau. Soalnya kan itu kan dari dasar ya katanya kan. Nah, gue mah nggak peduli, Ya. gue aja juga masih dasar banget. Itu pun open mic juga open mic virtual. Sekalinya open mic di Ketawa, komunitas belum sempet. Dan Ya. eh, ya di video kali ini gue sama Bang Dani Ber tuh pengen ngomongin soal yang mengenal pecahkan.com lah, karena kan mungkin buat teman-teman di luar sana mungkin nganggapnya, gue nggak tahu ya, tapi sih gue beranggapan terutama dari teman-teman gue yang baru mau stand up, mereka tuh taunya tuh pecahkan cuman jualan buku, jualan video doang, yang gue tahu dari Ya. orang-orang luar. Nah sebenarnya nih Bang Dani, sebenarnya pecahkan.com tuh gimana sih awal mulanya ada gitu, tiba-tiba lu bisa join gitu? Jadi pecahkan itu, lu harus tahu dulu bahwa Panji punya punya kantor namanya comika.id. Nah, comika.id itu adalah yang paling atas. Turunannya adalah Comika Event, Comika Media, Comika apalagi gitu, terus Pecahkan. Nah, Pecahkan tuh di bawah dari substansi si Comika. Jadi awal mula terbentuknya kenapa gue bisa join, itu usulnya Panji sama Bang Panji sama Uluan Fahri, sang penulis. Gitu. Jadi mereka berdua berdiskusi, brainstorming, kita mau bikin apa nih gitu. Akhirnya diusulkanlah Pecahkan. Habis itu gue lagi jalan, waktu itu dari Super kalau nggak salah, gue lagi jalan pulang ke Bogor, tiba-tiba Bang Panji nelfon. Kata gue, aduh, Bang Panji nelfon lagi nih, kata gue. Akhirnya gue melipir dulu kan. Kata gue, Bang, sorry tadi nggak angkat. Terus nelfon gue, Lar, lo mau nggak gabung di Pecahkan? Pecahkan tuh apa? Kata gue gitu. Pecahkan tuh kayak semacam lembaga edukasi stand up. Jadi lembaga tuh kayak satu sekolahan, di mana nanti ada pelatihnya, gurunya, ada kepala sekolah dan segala macam. Dan kita ada kurikulum gua, karena Panji bilang dia nonton video gue yang nyeritain bagaimana cara membuat storytelling materi ala Dani Beler. Kalau lu tahu ya. Iya, itu gue udah pernah nonton sih. Ya, dari situ Panji bilang, kayaknya lu termasuk ini nih, kriteria gue. Mau nggak lu gabung Pecahkan? Ada Remin, ada Awe juga. Terus gue bilang, ya udah Bang, boleh gitu. Awalnya tuh gue belum tahu tuh Pecahkan apa, yang gue iya aja deh. Nah, makin kesini udah mulai terbentuk pelan-pelan. Jadi kalau lu tanya dan lu bilang teman-teman dekat tuh cuma tahu Pecahkan adalah jual buku, jual video, tidak salah. Tapi di luar semua itu ada lagi yang lebih penting, adalah Pecahkan adalah lembaga edukasi stand up, di mana kita tuh fasilitator untuk teman-teman yang mau belajar stand up
dari basic, dari bukan komika yang udah jadi ya, maksudnya kayak kayak Indra Jegel itu kan udah nggak usah diajarin lagi, tapi teman-teman yang mau terjun pertama kali ke dunia stand up, bingung referensinya mau apa, belajar ilmunya kemana, sementara buku banyak tapi bingung juga panduannya kemana. Nah makanya pecahkan menghadirkan solusi dari kekurangan-kekurangan yang lu rasain gitu. Nah ini menarik sih Bang, soalnya gua pribadi ya, karena mungkin gua nggak tahu sih lu udah nonton video open mic pertama gua apa belum. Jadi kan memang bodohnya gua bodohnya gua open mic pertama gua tuh di Ketawa, ada di YouTube-nya Ketawa. Gue liatin komentar-komentarnya tuh, emang netizen brengsek. Gue disangkanya pidato. Nah, karena kan ini gue buka-bukaan aja Bang, gue tuh sebelum naik di Ketawa itu semua video playlistnya Bang Paji tuh sebelum ada apa, pokoknya kan di playlistnya Bang Paji kan ada pecahkan gitu kan. Nah itu gue tonton sampai habis tuh, sharing komunitas semua gue tonton, terus semua tuh dia gue tonton lah. Nah gue coba nulis pas tahu-tahu Ketawa lagi buka open mic apa coba ketawa gitu. Nah kebetulan tuh gue sih nyebutnya Fantastic Four, soalnya tuh masih lengkap tuh, ada Ilham, ada Rais, Oza sama Sukraj. Nah terus gue DM Ketawa, katanya bisa. Nah rupanya pas gue open mic tuh, satu gue panik, takut juga, dan yang lebih parahnya lagi ditontonnya sama Coki Pardede. Itu gue dalam hati mikir, bangsat, gue baru dateng open pertama diliatin Bang Coki, kan gue mikir gila sih. Biasanya gue ketemu di MRT, ini tiba-tiba ketemunya di tempat open mic, kan gila juga tuh. Terus hingga akhirnya disitulah kayak bener-bener awalnya gini sih Bang, awalnya gue tuh tahu stand up tuh 2011, emang dari zamannya Kompas masih susah banget dicari lah, masih semut istilahnya. Nah terus gue mau stand up tuh karena gue ngeliat Marcel Widianto, lebih tepatnya salah niat sih. Karena gue selalu menyangkanya stand up buat cari duit dulunya. Itu gue belajar dari Duto Triaji, gue belajar dari Kang Isman segala macam. Mungkin kalau teman-teman lihat video-video gue yang lain ya. Tapi memang di sisi lain, karena pecahkan, karena videonya Bang Panji dan segala macam, terutama video-video Bang Beler juga, gue ngerasa wah stand up nih, apalagi yang kemarin soal kita sharing di Zoom itu kan, yang lu nawarin tuh kan, gue belajar satu hal, kalau stand up tuh bukan cuman wadah cari duit sih dan segala macam. Nah terus lu pernah ini nggak Bang, kan lu kan kemarin kan sempet jadi mentor ya di Suci One X kemarin ya. Itu kalau boleh nggak sih lu buka-bukaan gitu, seberapa persaingan di Suci One X gitu, apalagi kan ini seasonnya kan beda banget kan, dan apalagi gue tuh punya temen gue tuh baru kemarin banget ngomong ke gue, dia pernah ikut audisi Suca 3, di mana dia belum pernah open mic, dia bocah Cikarang. Itu gimana tuh Bang? Yang mana nih pertanyaannya? Dari itu dulu aja, yang sebagai mentor waktu pas di Suci One X gimana, pagi kan persaingannya beda banget sama dulu-dulu. Oke. Jadi kalau di karantina suci itu ada 3 segmentasi. Yang pertama ada kelas. Kelas tuh biasanya diisi oleh Bang Radit, Bang Panji, Ko Ernest, Cing Abdel. Pokoknya di mana satu hari itu, satu sesi itu akan diajarkan apa yang anak-anak butuhkan. Terus selaku juri akan memberitahu pandangan lain gitu terhadap kompetisi ini. Habis dari kelas itu ada tim mentor. Mentor tuh kayak ini istilahnya lah, kayak bengkel gitu. Jadi biasanya diisi oleh Bang David, Bang Awe, Girbas. Itu di mana anak-anak maju ke depan satu-satu, di screening materi, ayo lu mau main materi apa, terus dibedah secara umum. Nah beres dari mentor dan bengkel, lari ke tim kombut yang ketiga. Tim kombut tuh gua, Rigen, Jegel, sama Bari gitu. Jadi anak-anak tuh finalnya di kita, finishing akhirnya di kita. Nah kalau lu tanya seberapa ketat persaingan anak-anak Suci One X, itu memang gua akuin ketat banget. Karena Suci One X sekarang berbeda dengan sebelumnya. Lo tahu kan, dia nggak ada penonton, hanya menghibur juri. Nah, karena menghibur juri, akhirnya semua berkompetisi untuk cari punchline terbaik.
Karena kan kalau misalkan tampil di depan juri, yang otomatis stand up comedian juga, lu ngelempar punchline layar pertama, udah ketembak sama juri. Nah itu, di situnya yang bikin seru menurut gua. Jadi anak-anak tuh dipaksa untuk, ayo gue nyari, masa lapis satu sih, ayo lo lagi, gali, sampai punchline terbaik yang dia hasilkan di panggung suci gitu. Jadi kalau secara kompetisi dan persaingan mah masih wajar-wajar aja, standar-standar aja. Cuman di bagian itunya tuh yang agak spesial. Mereka tuh pengen menampilkan yang terbaik di setiap minggunya. Gitu. Nah, terus Bang, bicara kompetisi kan yang tadi gue bilang barusan tadi tuh. Kayak ada teman gue nih, belum pernah open mic, belum apa segala macam, tiba-tiba ikut kompetisi sekelas Suca gitu. Itu tanggapan lu gimana Bang? Kayaknya kalau menurut gua sih kayaknya kalau gua dari video-video kayak Bang Awe, Bang Badi segala macam itu bukan pertama kali ya, bahkan hampir setiap season ada ya Bang. Apa gimana? Apa? Untuk Suca. orang yang iya belum pernah open mic, belum pernah komunitas, tahu-tahu ikut audisi gitu. Makanya tergantung, ditanya lagi. Tujuan dari teman lu itu ikut audisi Suca maupun Suci itu apa? Kan orang beda-beda ya ikut audisi tujuannya. Ada yang memang benar-benar cari pengalaman, ada yang memang pengen benar-benar masuk suci gitu. Nah, jadi harus ditanya lagi. Kalau memang tujuan teman lu ikut kompetisi Suca 3, bahkan belum pernah open mic sekalipun, mungkin memang target dia cuma pengen ngerasain audisinya doang. Gitu. Kalau lu tanya, kemungkinan lolosnya gede nggak? Wah, kecil banget. Jangankan yang belum pernah open mic, yang udah sering open mic pun, yang udah punya nama pun, ada kemungkinan gagal. Besar sangat kemungkinan gagal. Apalagi yang belum pernah open mic sama sekali langsung ikut audisi. Jadi kalau gue sih tanya ke niat masing-masing orang gitu. Kalau lo ngerasa ikut audisi buat jam terbang doang, pengalaman, ya silahkan. Tapi kalau misalkan lo menargetkan, gue pengen masuk Suca, pengen masuk suci tanpa ada persiapan yang matang, ya terima hasilnya, lo nggak akan lolos. Nah Bang, sebenarnya dipecahkan ini, kita bicara pecahkan lagi ya. Bicara pecahkan ini sebetulnya apakah targetnya adalah ingin benar-benar menjadi kayak ngerangkul orang-orang yang belum pernah stand up ataupun open mic untuk bisa nggak kira dia yang stand up, atau memang kayak lebih kayak semacam apa ya, kayak semacam ya udah yang penting intinya udah ada lembaga, lu mau daftar ayo bisa ikut gue dan segala macam, itu gimana Bang sebetulnya? Nah, untuk teknis detailnya gue kurang paham karena kita belum ketemu berembuk lagi nih, bareng lagi, duduk bareng gitu. Cuman yang sepintas tahu gue dengar itu sebenarnya target utama dari pecahkan itu adalah orang-orang yang pengen belajar stand up. Dengan catatan, kalaupun komika, itu komika yang tidak pernah ikut kompetisi, tidak pernah ikut audisi apapun, lomba apapun, jadi benar-benar masih suci lah, masih polos. Terus mereka nggak tahu nih cara gabung stand up gimana, ya target kita itu. Tapi di luar itu ada target kita selanjutnya, yaitu perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, kampus-kampus yang pengen misalkan ngadain lomba internal nih. Lu suka dengar kan kalau misalkan lomba PT apa gitu. Oh iya, Nah iya, itu iya. tuh di mana si karyawannya tuh dituntut ikut lomba stand up. Nah bingung kan belajarnya kemana, maka pecahkan menyediakan fasilitas tersebut. Gitu jadinya. Menarik sih, menarik sih. Dan yang gue tahu itu terakhir tuh dia ada di platform online ya, sekolah.mu ya kalau nggak salah ya. Ya, sekolah.mu. Sekolah.mu. Yes, itu gokil sih. Nah mungkin lo bisa sedikit nge-describe gitu Bang, atau ngasih deskripsi singkat gitu mengenai tentang pelatihan apa di sekolah.mu itu. Nah, kalau di sekolah.mu itu, gue tidak tahu nih apa ya, maksudnya bersinergi atau enggak sama pecahkan, tapi yang pasti outputnya bakal ke situ. Karena beberapa video yang udah kami buat, outputnya di sekolah.mu. Itu teknisnya adalah kalau lu pengen belajar stand up, bagaimana menciptakan aura yang benar-benar humoris gitu. Stand up tuh kan aspeknya banyak. Lu kalau kebutuhan lu presentasi tapi pengen lucu, nah lu bisa beli di sekolah.mu. Karena di sana gua, Bang Panji, Awe, Remin, Puluhan Fahri itu memberikan teori-teori yang benar-benar basic banget. Kalau lu bayar, lu bisa dapat paket full
Kalau lu pelajari, lu bisa terapkan itu di kantor lu. Kalau memang tujuannya untuk bikin presentasi yang lucu. Itu ada tuh kelasnya tuh kayak Panji, bahas bagaimana membuat apa sih namanya itu presentasi yang lucu, yang humoris, yang funny gitu, nggak membosankan. Terus kalau kelas gua bagaimana membuat setup pertama sampai job pertama. Pokoknya itu rangkuman dari buku pecahkan yang divideokan gitu. Nah, bicara soal job pertama dari job pertama, sebetulnya yang menjadi orientasi dasar bagi seorang komik baru, ya mau itu pun gua maupun teman-teman yang akan nanti pengen stand up, itu sebenarnya orientasi awal tuh apakah kita memang niatnya untuk cari jokes pertama hingga akhir kita bisa pecah di open mic, atau kita harus mencari orientasi yang lain, Bang? Karena gua pribadi ya, ini gua pribadi, kita nggak usah ngomongin orang lain deh. Gua pribadi deh. Karena gua tuh sempat berada di salah niat karena pada saat itu gua berpikir, oh ini lahan cari duit nih. Karena dulu gua orientasi gue seperti itu. Nah, sebetulnya orientasi awal atau tujuan awal dari seorang komika baru, apakah memang harus cari pecah pertama di open mic atau memang kita asal nyari job, cari mati aja gitu, apa gimana tuh? Nah, kalau gue sih pribadinya ya, kalau Iya. gue pribadi sih selalu menyerahkan kepada diri kalian masing-masing. Ada komika yang baru masuk, gabung ke komunitas, gue tanya tujuannya apa, pengen stand up, pengen nyari pengalaman. Ya silakan. Kalau memang pengalaman yang dicari, begitu dapat pengalaman, ya bakal habis juga gitu. Terus ada orang yang datang, tujuannya apa nih, pengen masuk stand up, gabung ke komunitas, pengen lancar public speaking, ya nggak apa-apa juga. Kalau memang dia ngerasa nggak lucu tapi public speakingnya terasah, ya bagus-bagus juga kan. Ada lagi komika yang datang pengen to the point tuh, datang ke komunitas, gue tanya tujuannya mau ngapain, pengen masuk TV, pengen banyak fans, ya nggak apa-apa, selama lu bisa menempuh prosesnya yang gua dan Remin lakuin gitu, dan teman-teman Bogor yang lain. Pertanyaannya kan, sanggup nggak lu ngelewatin prosesnya? Kalau sanggup ya silahkan. Tapi di luar semua itu, kita harus punya step by step. Kita kan lahir nggak langsung gede kan. Makanya yang gue saranin, di luar kata terserah gue, itu gue nyaranin ke teman-teman semua, kalau pengen masuk ke stand up, orientasinya perkecil dulu. Misal lu orientasinya gabung ke komunitas pengen lucu, ya udah berarti bagaimana caranya setiap open mic lu harus bisa tampil lucu secara konsisten. Setelah target itu tercapai, naik ke target selanjutnya, bagaimana gue bisa diundang di acara komunitas, entah sun, entah show, gitu, entah opener siapa. Setelah target itu tercapai, naik lagi ke target selanjutnya. Bagaimana gue bisa ikut kompetisi? Ya udah, kerja keras lagi sampai masuk kompetisi. Habis kompetisi, bikin target lagi. Gimana caranya gue bisa menghasilkan duit dari stand up? Ya, lo bikin special show, lo jualan di digital download, atau lo upload YouTube, atau lo nyari job segala macam. Jadi sarannya adalah orientasinya harus perlahan, nggak bisa langsung tek gitu. Nah, terlepas kita sudah bicara semua hal yang berhubungan dengan pecahkan, mungkin ini gue akan ngebahas sesuatu topik yang mungkin sebetulnya mungkin gak asing lo dengar nih, Bang. Lu main TikTok kan? Gue tau TikTok lu, BTW. Main TikTok. Bagaimana TikTok pandangan? TikTok gue udah checklist biru lo itu. Gokil. Memang. Anjir, gokil sih emang sih. Tapi ini gue pengen nanya sama lu, Bang. Menurut pandangan lu sebagai seorang komik, apalagi lu sebagai pengajar dipecahkan gitu, bagaimana pandangan lu tentang kreator TikTok? Karena kebetulan gue juga main TikTok dan gue juga punya circle TikTok sendiri sih. Nah, bagaimana pandangan lu tentang TikTokers atau konten kreator TikTok yang main dark jokes, yang dark doang tapi jokes gak ada? Gimana ya? Balik lagi sih, kalau gua itu melihat sesuatu tuh nggak langsung tiba-tiba ditelan aja gitu. Maksudnya gua harus mempertanyakan ini kenapa bisa kayak gini. Di TikTok itu kan penyebaran videonya cepat banget. Banget, parah. Apalagi yang FYP pun random banget kan. Iya. Kadang-kadang kontennya Eno Bening yang sifat edukasi bagus padahal tapi nggak FYP. Tapi ada cewek belahan tetenya kelihatan FYP. Ya kan? Atau ada orang yang bikin black joke katanya FYP.
Jadi Iya. algoritma TikTok masih belum saklek kayak gimana. Mm-mm. Dan menurut gua kalau misalkan ada orang bikin dark joke di video TikTok, ya selama lu bisa mempertanggungjawabkan hal itu, ya silahkan aja. Yang salah kan ketika lu melempar sesuatu, lu tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu tersebut. Selama lu bisa mempertanggungjawabkan sih, oke-oke aja. Misalkan lu bikin video tentang orang cacat, lucu di sebagian orang, nggak lucu di banyak orang. Ya lu harus terima konsekuensinya. Ketika nanti diboikot, ketika nanti diserang, ya lu harus mempertanggungjawabkan bagaimana lu bisa menangani kasus ini. Gitu. Makanya menurut gua konten kreator tuh nggak bisa disebut sembarangan sih. Konten kreator tuh nggak sembarangan kayak bikin TikTok sekali upload, 2 kali upload udah disebut konten kreator. Itu kan sama kayak stand up comedy, baru open mic 2 kali, 3 kali udah naruh CP di bio. Kayak gitu sama. Menurut Saya gua sudah ada di konten, fase itu. nah gitu. Jadi Tolongnya Anda gue tolong sadar bangga. diri apa ya. Karena gue akuin gue salah niat. Gue sampai minta wangsit ke Ya. Bang Duto makan Isman. Nah, salah lu. Iya memang. Jadi kayak gitu. Konten kreator tuh lebih dari itu menurutku. Yang Iya mahal sih. dari konten kreator adalah ya create-nya. Selama lu gak nge-create apa-apa, cuman asal nyemplungin doang ya. Nah, Menurut gua mah. bicara soal create Bang, bicara soal create, sorry gue potong. Kemarin beberapa hari yang lalu, gue ngeliat re-uploader. Dan lebih parahnya lagi, akun ini make foto profil stand up Indo dengan bangganya gitu. Gue jujur sih, meskipun gue belum berkomunitas, meskipun gue dari Bekasi ya, gue memang belum berkomunitas BTW. Meskipun gue memang cukup update dengan YouTube-nya stand up Indo dan segala macam, tapi gue pribadi agak kesel sih. Nah, bagaimana pandangan lu terkait dengan orang-orang yang suka nge-upload stand up orang ke TikTok gitu Bang? Mau itu yang udah di-share di internet maupun yang tiba-tiba yang harusnya ada di digital download atau yang bersifat private tiba-tiba up ke kayak gitu. Ya. Nah, di luar benar atau salah, gua sih ngerasa re-uploader tuh tetap salah. Di luar benar atau salah ya, karena ada yang bilang, ya kan secara tidak langsung lo dipublisitas, lo disebarkan ke media yang lebih besar. Tapi di luar semua itu, tetap hak cipta adalah yang utama. Kalau lo ngerasa lo nggak izin, kalau lo ngerasa lo nggak dapat approve dari yang bikin videonya, lalu lo sebarkan begitu saja, menurut gue itu adalah bentuk ketidaktanggungjawaban. Karena ketika re-uploader ini ngelempar, lalu yang diserang siapa? Gue tanya. Re-uploader komiknya. Iya, yang kasihan adalah komiknya. Re-uploader apa yang bisanya apa? Hilang pasti. Iya. Iya kan? Jadi menurut gua di luar publisitas, hak cipta paling utama. Iya. Ada etika di situ. Iya. Kalau lu mau ngupload video Marcel, ya lu kontak Marcel ya langsung. Gua kontak dulu baik-baik. Ini saya dari ini pengen upload video Bang Marcel, boleh nggak? Tunggu dia sampai approve, baru lu upload. Jadi kalau misalnya ada kasus apa-apa, Marcel bisa tanggung jawab karena dia yang udah nge-approve. Tapi kalau lu ngeri-upload sembarangan, tanpa landasan berpikir yang jelas, tanpa izin pula, menurutku fatal banget. Walaupun konteksnya adalah komedi yang tidak berbahaya ya. Karena kalau lu ngelakuin dari re-uploader komedi yang aman-aman aja, akan menimbulkan pikiran bahwa, gue upload ini aja aman, akhirnya lu ngupload lagi yang lain. Jadi pembenaran. Jadi menurut gue tidak membenarkan adanya re-uploader. Walaupun serba sedikit, itu adalah bentuk publisitas dari si komika tersebut. Tapi menurut gue nggak jarang. Nah, soalnya gini sih Bang, kalau ini gue nggak tahu nih bakal masuk ke YouTube apa enggak nih, yang pertanyaan gue yang ini. Lu ingat kan kasusnya Bang Remin? Ya. Lu mau tau nggak? Nah itu awalnya dari situ malahan. Jadi mungkin gue nggak tahu lu ingat apa enggak, cuma seingat gue tuh ini videonya Bang Remin nih. Nah ini ada caption yang agak provokatif kayak ngatain gitu, makanya tuh yang bikin agak gimana gitu kan. Ya betul. Itu tingkat tergilanya sih. Nah itu salah satu contohnya adalah re-uploader video Remin. Emang re-uploader tersebut ngomong ke Remin bakal nge-upload? Enggak, gue yakin. Enggak. Setelah kena kasus dengan caption yang provokator, yang diserang siapa? Remin. Apakah re-uploadernya? Bukan. Akhirnya kena imbasnya siapa? Remin. Kalau dia diboykot, produk-produk pada ninggalin Remin,
Yang kasihan remin, reuploader ya hilang. Makanya kita harus hati-hati, harus pandai-pandai dalam bersosial media. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Ya, emang segila ini sih emang efek reuploader sih ya, mau yang reuploader dalam bentuk animasi, bahkan stand up komedi sendiri pun juga cukup gila juga sih. Betul. Nah, terus nih Bang, terakhir nih dari gue. Sebetulnya untuk menjadi seorang stand up itu, apakah memang, ini sebenarnya pertanyaan gue ini hampir semua narsum gue tanyain sih, hampir semua. Sebetulnya untuk menjadi seorang komik itu yang dibutuhkan tuh apa sih? Apakah public speaking-nya, apakah sense of humor-nya, apakah modal bocah tongkrongan kah, atau gimana? Karena gue pribadi itu gue ngerasa, ini gue rasa ya, gue punya public speaking, gue udah ada public speaking, tapi secara sense of humor maupun nongkrong gue nggak dapet tuh. Nah, bagaimana caranya untuk orang-orang yang belum punya selera humor ataupun orang yang sudah tapi memang public speaking kurang dan sebagainya, gimana tuh? Yang lu sebutkan elemen tadi adalah elemen-elemen yang penting untuk dipelajari. Intinya adalah lu belajar dari hal-hal yang lu butuhkan, bukan yang lu mau. Bukan lu mau belajar rule of three, bukan. Tapi lu butuhnya apa? Kalau dari awal lu butuh, gue jangan dulu lucu deh, ngomong lancar dulu. Ya udah, tambal tuh kekurangan nggak lancar ngomongnya. Kalau lu ngerasa public speaking gue udah ada nih, tinggal selera komedi aja yang ditingkatin. Ya udah tambal selera komedi lu dengan cara banyakin nonton video, banyakin referensi, banyakin komedi-komedi luar negeri, orang lain. Lu perhatiin bagaimana mereka mengolah sebuah jokes, bagaimana mereka membuat materi. Nah, nanti itu yang lu refleksikan ke dalam diri lu. Semakin banyak referensi yang lu lihat, yang lu baca, yang lu tonton, itu akan semakin meningkatkan selera komedi lu. Kalau lu ngerasa public speaking udah ada, gue lucu udah lumayan dapet nih, karena gue waktu open mic pecah berkali-kali, tapi gue masih miskin sudut pandang nih. Ya lu mulai bergaul, lu mulai nongkrong. Ketika lu lempar topik atau premis, lihat reaksi teman-teman lu. Ada yang nentang kah? Ada yang setuju kah? Kalau tentang alasannya kenapa, disitulah sebenarnya debat yang sesungguhnya sebelum materi itu dibawakan. Jadi intinya, kalau lu mau belajar stand up, apa dulu yang harus lu lakuin? Lakukan sesuatu yang lu butuhkan. Baru lakukan apa yang lu mau. Jangan terbalik. Kalau lu udah paham basic, insya Allah dah bisa dibawa kemana aja. Lu ngerti setup punchline doang aja nih. Lu bikin video, bisa lucu. Karena lu paham konsep komedi setup dan punchline. Lu bikin novel, bikin cerpen. Kalau lu paham setup dan punchline, bisa jadi lucu, itu novel dan buku. Jadi balik lagi, pelajari apa yang lu butuhkan. Gitu. Gokil sih. Ini BTW teman-teman, ini benar-benar salah satu apa ya, kehormatan bagi gue sih lebih tepatnya, karena yang berawal gue bisa ngobrol bareng dengan salah satu founders, bisa kecapai, dan sekarang gue bisa, gitu? Iya alhamdulillah, gue kan bisa sama Kang Isman Bang. Oh, udah sama Kang Isman. Sama Kang Isman udah, itu juga dari apa live IG-nya Bang Panji. Emang live IG berbau Bang Panji itu membawa berkah bagi gue emang, meskipun naruh CV ditolak mulu gara-gara ngefans, emang bala ngefans sama Bang Panji itu. Iya benar. Ya itu sih. Subscriber lu berapa sih, Mbak? Cepet Bang, kagak ada 1.000. Dari mulai kapan lu? Mulai nge-create YouTube channel ini? 2017 kalau nggak salah dah. Masih baru-baru lah. Iya, konsisten aja dulu. Pokoknya video gua tuh enggak 2017. Ramenya tuh pas gua ngomongin kasus Coki Muslim yang babi kurma. Kan gua ngebelain tuh. Teman-teman komunitas keagamaan gua pada marah-marah. Itu ntar di luar Zoom ini aja. Ya intinya kalau lu mulai YouTube, konsisten aja dulu. Nah itu. Lakukan apa yang lu bisa. Nah itu. Ini memang karena lagi skripsi, jadi ya ginilah, agak ketunda-tunda, ke pending-pending. Dan BTW Bang Dani, thank you banget nih Bang, udah mau ngasih waktu nih, sumpah.
Jam 1 Sama-sama. jam 1 kurang pagi, sumpah. Ih, gila sih. Gue ngeras yang bocah antah berantah tiba-tiba ini sebuah kebanggaan sih. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you juga Bang Dani, dan jangan lupa untuk cek di pecahkan.com. Kalau lu pengen beli bukunya bisa di e-commerce, atau lu pengen beli kelas online-nya ada di sekolah.mu, dan lu bisa ngeliatin semua video playlist Pecahkan di videonya YouTube Bang Panji Pragiwaksono. Dan gue Okta Wijaya, sampai jumpa di podcast Komika Baru episode selanjutnya, dan sampai jumpa. Bye. Salah.